jangan pada loyo dong. Udah semangat atau belum? Udah? Ya, yang udah semangat kita mau Bina Iman online hari ini ya. Karena angka COVID-nya semakin meningkat nih, kita di rumah dulu untuk sementara ya adik-adik. Jadi tetap semangat meskipun di rumah aja. Nah, sebelum memulai Bina Iman online hari ini, kita mau berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami hingga hari ini. Tuhan, kami mau berdoa agar teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, Engkau berikan penghiburan, dan selalu setia mengikuti Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa, berikanlah kami semua kesehatan agar bisa menjalani aktivitas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk bangkit berdiri, kita mau main atau memuji nama Tuhan dengan lagu Hampilah Hampimpa. Yuk. Tentang firman Tuhan atau ayat mas minggu ini. Apa itu? Yuk kita mulai nyanyikan adik-adik. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, bahan Alkitab minggu ini diambil dari Lukas 6 ayat 39 sampai 45. Ya, adik-adik boleh cari dulu. Udah dapet? Belum? Boleh kakak kasih waktu. Sekali lagi kita buka dari Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 45. Ya, sekarang kita baca ya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya
akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Perikop selanjutnya, pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, di ayat 39 tadi, coba kakak ulangi sekali lagi. Yesus mengatakan pula sebuah perumpamaan. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Adik-adik boleh lihat foto berikut ini. Nah, ada yang atas dan juga ada yang bawah. Yang atas adik-adik ada lihat foto orang buta menuntun orang buta. Lalu yang di bawah, orang buta dituntun oleh orang yang bisa melihat. Adik-adik pilih yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Wah, bisa jadi adik-adik beberapa orang percaya memilihnya yang di atas. Orang buta memilih menuntun orang yang buta. Tapi menurut adik-adik mungkin nggak orang buta nih, dia nggak bisa melihat nih ya, orang buta, terus dituntun lagi sama orang yang buta lagi. Gimana mereka bisa jalan? Kalau ada lubang mereka akan jatuh. Waduh, kasihan. Maksudnya Kak Eli, misalkan orang yang bisa melihat menuntun orang yang buta. Nah, ketika jalan, kan kalau orang yang buta sama orang yang buta bakal melihat lubang enggak? Enggak kan? Nah, tapi kalau yang melihat menuntun orang yang buta, ketika dia jalan terus ada lubang, dia bakal kasih tahu, "Awas, hati-hati, itu di depan ada lubang." Nah, itu maksud dari perumpamaan yang tadi di ayat 39. Lalu di ayat 41 tadi apa? Katanya, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Nah, seperti ini contohnya adik-adik gambarnya. Tuh, ada yang aib sendiri ya. Aib tuh maksudnya kesalahan adik-adik. Jadi nih di gambar ini ada satu orang, dia menertawakan temannya yang bajunya robek. Betul enggak? Betul ya, baju temennya robek sama dia diketawain, hahaha, sama dia diejek. "Baju kamu tuh robek, jelek tuh kan, nggak bagus, kamu tuh jelek tuh," digituin temennya. Sedangkan ternyata baju yang dipakai dia sendiri yang mengejek ini di belakangnya robekannya lebih besar. Maksudnya apa? Maksudnya adik-adik, dia punya kesalahan yang besar juga. Kalau diperumpamain, kesalahan dia baju robek dia lebih besar daripada baju yang dia ejek. Nah, adik-adik nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh kalau misalnya kita melihat kesalahan orang lain, wah, kita ejek-ejek kesalahan dia sampai dianya sakit hati, sedih. Ya, sedangkan kesalahan adik-adik sendiri nggak mau dikasih tahu nih, ya kan? Tapi kesalahan orang lain, kita umbar-umbar, kita kasih tahu, tahu nggak, si itu tuh salah nih. Nah,
sama dengan zaman sekarang adik-adik. Zaman sekarang itu ini lagi musim nih, adik-adik sering dengar nggak? Hoax. Ya, artinya memberikan informasi yang tidak baik sebelum memeriksa kebenarannya. Nah, jadi sebagai murid-murid Kristus kita telah diingatkan untuk tidak mudah mengumbar fitnah dan mengadili sesama. Yesus justru menghendaki para pengikutnya untuk memiliki keutamaan belas kasih, yaitu mengampuni. Kesejatian iman seorang Katolik dapat diukur dari kemampuannya untuk mengampuni yang lain. Jadi jangan mengadili atau memfitnah sesama kita, tapi kita memilih untuk memeriksa kekurangan dan kesalahan kita sendiri. Dengan semangat mengampuni, Yesus ingin menunjukkan kualitas seorang muridnya. Ya, kualitas muridnya tidak diukur dari hanya bergabung sebagai kelompok Yesus. Misalkan ke gereja aja, tapi kalau ke gereja tidak melakukan sesuatu yang baik, itu juga kurang baik adik-adik ya. Jadi sambil kita ke gereja, memahami firman Tuhan, tapi kita juga melaksanakannya, kita juga menebarkan hal-hal yang baik kepada sesama kita. Nah, lebih dari itu, seorang murid Yesus harus menunjukkan buah-buah rohani seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, jadi harus diingat adik-adik, buah-buah itu juga harus kita laksanakan dalam hidup kita ya. Nah, kualitas murid itu sumbernya dari dalam hati dulu. Kalau kita udah punya kasih, hati yang baik, nah pasti perkataan kita juga akan baik kepada teman-teman kita ya. Jangan diikutin kalau ada iblis yang ngucapin, kasih tahu kalau dia jelek. Jangan ya, adik-adik ikutin yang baiknya. Nah, hari ini kita dapat apa adik-adik? Kita dapat untuk kita mau menuntun ya teman-teman kita. Misalkan contohnya maksudnya bukan kita menuntun orang buta dalam arti kita harus cari orang buta, bukan. Tapi kita mau menuntun ke arah yang lebih baik lagi. Teman-teman kita yang misalkan melakukan hal yang jahat, kita ajak untuk melakukan hal yang baik. Lalu misalkan kita melihat kesalahan orang lain, nah kita bisa untuk menegurnya, tapi hanya 4 mata saja. Maksudnya saya dan teman saya, nggak usah kita harus kasih tahu sampai semua orang harus tahu. Jangan ya adik-adik, boleh kita memberitahu, tapi kalau misalnya dia tidak mendengar ya sudah, itu urusan dia sama Tuhan. Terus kita harus melihat kesalahan kita sendiri. Jangan kita melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan kita sendiri tidak kita perbaiki ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik bisa merenungkan apa yang tadi Kak Eli dan firman Tuhan hari ini disampaikan kepada adik-adik ya. Yuk sekarang kita mau baca ayat hafalan hari ini. Nah, ayat hafalannya diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kok panjang sekali Kak Eli? Enggak, kalau adik-adik hafal bisa sambil nyanyiin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik boleh nanti ulangin ya sekali lagi di rumah ayat hafalannya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk, sekarang kita mau kegiatan. Nah, adik-adik, gimana firman Tuhan yang udah dibawain sama Kakak Eli? Nah, sekarang kita mau kegiatan. Walaupun di rumah tetap dilakukan ya kegiatannya. Untuk kelas TK 1 dan 2 kita mau mencari jalan seperti gambar di sini. Kita mencari jalan untuk ke gereja supaya kita bisa ke gereja lagi ya adik-adik. Nah, untuk kelas 3, 4, 5, 6 kalian bisa mengikuti teka-teki silang yang di sini. Nanti kalian boleh download ya di akun YouTube Bina Iman Santo Mikael. Oke.
Nah, adik-adik, setelah melakukan kegiatan, baiknya kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bumi kami yang masih dalam pandemi virus corona. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan yang terkena virus corona. Tuhan, jagai kami, lindungi kami agar senantiasa Engkau berkati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa kegiatannya dikirim ke grup Bina Iman ya adik-adik. Sampai jumpa. Sekalian, anak-anak Dia Santo Mikael, selamat hari Minggu, salam sehat, dan Romo akan kasih berkat untuk anak-anak sekalian dan seluruh keluarga. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Anak-anak sekalian, keluarga, dan seluruh kegiatanmu hari ini senantiasa dicintai, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.